Malah karena itu saya katakan tadi perlu dukungan swasta gitu kan. Iya, benar. Karena kan pemerintah itu tidak mungkin dana yang ada itu ditumpahkan semua untuk olahraga. Iya. Ini demi pengabdian kita untuk Iya. daerah kita ya kan, untuk Provinsi Lampung ya, kenapa enggak dong. Jadi kalau betul-betul persiapannya itu matang, saya kira bukan tidak mungkin Iya. ya target 10 besar itu bisa tercapai gitu Mbak Reni. Amin. Ayo kita sama-sama membangun Lampung ini, membangun olahraga Lampung ini ya. Mudah-mudahan Lampung ini bisa seperti provinsi yang lain ya. Karena melalui olahraga ini membangun sebuah kebanggaan. Benar sekali. Membangun soliditas Iya. ya. Kita kompak karena olahraga ya, kita dikenal karena olahraga. Ada beberapa cabur nih Pak, cabang olahraga dan atlet yang akan diturunkan. Kalau boleh tahu cabang olahraga apa saja Pak yang tidak diikut sertakan dalam dilombakan di PON 2021 Pak? Tadi saya katakan semua harus melalui pintu prakualifikasi. Benar. Nah, semua cabang olahraga di Lampung ini mereka mengikuti prakualifikasi melalui cabang masing-masing. Oke. Nah, dan kita sudah mengikuti itu. Cabang olahraga yang lolos itu 23 ya. cabang olahraga. Atletnya 137. Tentu dibanding daerah lain kita sedikit gitu ya. Ya, tapi kan angkanya, ya. 137 itu seandainya itu separuh aja punya prestasi emas kan sudah luar biasa ya kan. Sekali. Nah, kita kan dulu ranking 5 besar itu kita emasnya 28 emas. 28 Iya, 28 emas. Kita sudah 5 besar gitu kan. Nah, apalagi kita kan unggulan kita kan di angkat besi. Benar. Ya kan, kemudian di senam ya. Kemudian di beberapa cabang olahraga bela diri. Nah, inilah yang sedang kita upayakan terus gitu kan. Karena begini Mbak Reni, karena kan Pak, perkembangan olahraga nasional ini begitu pesat. Benar. Gitu kan. Kalau kita merasa wah kita sudah siap, ternyata daerah lain ada yang lebih siap gitu lagi. kan. Iya, karena benar. Kan olahraga itu kan luar biasa. Iya. Menyita pikiran. Benar. Ya kan. Menyita waktu. Benar sekali, ya. Pak. Kemudian anggaran yang cukup besar gitu kan. Nah, ini malah karena itu saya katakan tadi perlu dukungan swasta gitu kan. Iya, benar. Karena kan pemerintah itu tidak mungkin dana yang ada itu ditumpahkan semua untuk olahraga, ya kan. Tentu pemerintah memikirkan ada pembagiannya, prioritas pembangunan ya. Benar. Seperti pendidikan ya kan, infrastruktur ya kan, kesehatan. Olahraga itu kan belum masuk di prioritas. Nah, otomatis dia akan berpengaruh kepada anggaran APBD-nya. Benar. Nah, kekurangan itu yang saya harapkan, yang kita harapkan ada bantuan dari masyarakat dan swasta gitu kan. Dulu kita punya tokoh Insinyur Marjoli Warganegara almarhum ya. Tahun 70-80 ya. 70-80. Beliau begitu hebat, seorang pengusaha yang peduli dengan olahraga sehingga menghantarkan cabang olahraga sepak bola itu dapat medali emas gitu kan. Biasa, ya. Beliau juga membina cabang-cabang olahraga yang lain ya, sepeda, renang gitu kan. Nah, sekarang hilang ya, Pak Marjoli hilang. Nah, sekarang kita akan cari gitu loh siapa yang bisa Pak Marjoli yang lain yang muncul seperti itu ya, pengusaha-pengusaha yang sukses tapi dia juga peduli dengan jiwa ya untuk olahraga gitu, berkorban untuk olahraga ya. Karena olahraga itu kan pengorbanan gitu kan. Tidak hanya bicara masalah waktu, pikiran, tenaga, tapi kan dana yang tidak yang cukup besar. Benar, ya kan, seperti itu anggaran. Ya. Nah, siapa yang mau seperti itu? Nah, tentu nggak banyak orang yang mau seperti itu, tapi ini demi pengabdian kita untuk daerah kita ya kan, untuk Provinsi Lampung ya, kenapa enggak dong ya kan. Benar. Pengusaha punya usaha di Lampung ya, dapat keuntungan di Lampung ya kan. Masa
nggak mau memberikan peduli, sedikit memberikan sumbangsi, keuntungannya iya, untuk benar. olahraga ini, ya kan? Iya. Oleh karena itu saya menghimbau gitu kan kepada semua teman-teman yang berusaha di Lampung ini, ya kan? Ayo kita sama-sama membangun Lampung ini, membangun olahraga Lampung ini, ya. Mudah-mudahan Lampung ini bisa seperti provinsi yang lain, ya. Karena melalui olahraga ini membangun sebuah kebanggaan, Benar sekali. membangun soliditas, Iya. ya. Kita kompak karena olahraga, Iya. ya. Kita dikenal karena olahraga. Tentu tidak gampang, harus ada langkah-langkah konkret, ya kan. Kemudian ada pengorbanan juga gitu kan, pengorbanan ya, baik itu waktu, ya, dan tenaga, pikiran dan dana. Itu yang penting itu, dana itu, karena tanpa itu saya kira sulit, ya kan, sekali, Pak. karena kita nggak bisa apa-apa kalau kita nggak punya ada dana tadi, ya kan. Nah, seperti itu. Sedangkan pemerintah kan terbatas anggarannya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini talk show kita ini ditonton, ya, Mbak Reni, ya, sehingga dari masyarakat bisa bisa ingin berkontribusi, ya kan, untuk olahraga, paling enggak untuk persiapan Lampung menghadapi PON tahun depan, ya. Mungkin ada kelebihan rezeki, ya kan, membantu olahraga, ya. Siapa tahu nanti dia bantu olahraga, usahanya lebih maju lagi, ya kan. Benar kita sekali, doakan, Pak. ya kan. Karena kami mendoakan orang banyak, ya, Pak, ya. Betul, iya. Kalau atlet-atlet itu kan mereka itu kan pahlawan. Benar. Kalau atlet mendoakan biasanya dijabah yang Maha Kuasa, ya. Benar sekali. Ya, kemarin, ya. Pak, Ya. benar. Mudah-mudahan lah jadi talk show kita ini ada hikmahnya, ya. Benar, jadi bisa membantu pahlawan-pahlawan olahraga kita dalam mempersiapkan diri bertarung di PON Papua tahun depan. Ya. Silakan membantu berkontribusi apa saja, ya kan, untuk meringankan mereka, karena mereka ini waktunya sangat penuh di lapangan gitu kan, sehingga tidak ada waktu lagi. Mereka berlatih satu hari itu 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Mbak Reni. Jadi itu semua di cabang olahraga yang lolos itu, iya. Yang jadi lolos iya. Itu, oke. Jadi itu sudah setiap hari, ya, Pak? Iya, setiap hari. Jadi tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bersosialisasi, ya, dengan temannya, keluarga. Nah, itulah wujud pengorbanan, ya. Benar, Pak. Wujud pengorbanan mereka kepada daerahnya. Ya, kenapa sekali, kita juga tidak berkontribusi, gitu kan, supaya pengorbanan mereka tidak sia-sia, ya kan. Jadi paling tidak kita punya andil, gitu kan, membesarkan mereka, ya, membantu mereka, sehingga tugas yang dibebankan kepada mereka bisa sukses. Kalau mereka sukses, nama Lampung akan menaik, ya kan, akan dikenang, ya kan, termasuk masyarakatnya juga sebuah kebanggaan bagi kita semua. Saya kira itu, Mbak Reni. Iya, benar sekali, Pak. Jadi untuk khususnya masyarakat Lampung yang mungkin mempunyai kelebihan rezeki dan ingin sekali mengambil andil, gitu, Pak, ya. Iya, ada betul. andilnya di dunia perolahragaan, dan untuk menghadapi PON 2021 atlet kita itu bisa sekali untuk berkontribusi, ya, Pak. Betul. Berapapun nilainya itu tidak masalah, nggak ya, masalah, Pak. Nggak masalah. Ya, iya. Karena untuk atlet-atlet kita, pahlawan kita ini luar biasa untuk latihannya, Betul, ya, dari 6 sampai 8 jam mereka menyumbangkan waktu dan tenaganya, keahliannya demi mengharumkan daerah Provinsi Lampung ini, yang gitu, kita dan cintai. iya, benar. Dan kenapa kita tidak juga ikut berkontribusi kalau mereka menyumbangkan tenaga, pikiran atau keahliannya, kita mungkin dengan sebagian rezeki kita, gitu. Betul, ya, Mbak Pak, Deni, khususnya ya. untuk instansi atau perusahaan swasta yang lumayan besar, gitu, Pak. Betul, ya. Mbak Deni, ya. Ya. Oke, Pak, balik lagi nih untuk membahas tentang cabang olahraga. Seperti Bapak bilang tadi, kalau kita tuh terkenal atau andalan, ya, di cabang olahraga angkat besi. Betul, Pak, ya. Dan pada PON 2021 ini apa aja sih, Pak, cabang olahraga andalan Lampung selain angkat besi ini, Pak? Yang Kita kira-kira di samping angkat berat, angkat besi ini, senam, ya. Itu unggulan ini masih kita. Kemudian bela diri, ya, karate. Ya. Kemudian menembak. Menembak, ya, menembak kita ini kan
kemudian atletik ya. Atletik Masih kita harapkan untuk bisa memberi gitu ya. menambah pundi-pundi emas kita ya. Amin. Kemudian cabang olahraga bergu ini seperti bisbol ya. Bisbol ya. Juga kita harapkan bisa memberi bantuan menyumbangkan emas untuk Lampung gitu. Amin. Itu hanya beberapa cabang olahraga saya kira yang kita harapkan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga cabang-cabang yang lain ya kan, karena semua itu punya kesempatan untuk meraih medali emas ya, karena kan waktu kita masih tersisa cukup lumayan ya kan. Jadi kalau betul-betul persiapannya itu matang saya kira bukan tidak mungkin ya target 10 besar itu bisa tercapai gitu Mbak Reni. Amin. Kita doakan bersama ya pemirsa, semoga kita mencapai target, kalau bisa melampaui target gitu kan. Betul ya. Oke. Kalau pada tahun 2016 nih Pak, PON 2016 itu untuk cabang olahraga terjun payung itu menjadi juara umum. Betul ya. Pak ya. Apakah di tahun ini masih diperlombakan Pak untuk kita terjun payung itu kita tidak ikut. Tidak ikut untuk tahun ini. Karena tidak diikut sertakan ya. Itu kita sudah kehilangan di situ. Kehilangan itu cabang. Kenapa tidak? Apakah tidak lolos kualifikasi seperti Bapak bilang tadi atau bagaimana? Iya. Tidak kita lolos. Tidak lolos. Jadi itu kemudian beberapa cabang olahraga yang tadinya lolos jadi nggak lolos ya. Itu yang terkendala kita. Tapi ada beberapa yang kita harapkan seperti menembak ya. Kita harapkan dia bisa tampil baik lah ya. Kemudian senam ya. Kita berharap bisa paling tidak 2 emas dari senam gitu kan. Kemudian dari cabang olahraga tidak terukur bela diri ya. Mudah-mudahan bisa paling tidak nambah 2 emas gitu kan. Nah, kita berharap ini ada target ini bisa terpenuhi. Ini target. Oleh karena itu kita sedang mempersiapkan itu Mbak Reni, supaya bagaimana target yang sudah ditetapkan ini bisa terpenuhi. Jadi pertama-tama tentang latihan ya. Jadi oleh karena itu kita segera melaksanakan pemusatan latihan itu. Mereka dirumahkan ya, di satu tempat ya. Jadi agar mereka lebih fokus gitu kan, mempersiapkan diri agar mereka dapat tampil maksimal nanti di Papua tahun depan. Saya kira itu Mbak Reni. Pak. Dan menurut informasi nih Pak, untuk cabang olahraga tinju kita diikut sertakan ya Pak? Betul ya, tinju. Nah seperti yang kita tahu ini Pak, untuk cabang olahraga tinju sendiri kan sudah puluhan tahun tidak pernah diikut sertakan lagi, dan pada tahun ini diikut sertakan. Apakah itu akan berpotensi berhasil Pak untuk menembus itu atau bagaimana? Kalau tinju itu bukan tidak diikut sertakan karena mereka tidak lolos. Sebelum-sebelumnya diikut sertakan tapi tidak lolos pada saat kualifikasi tersebut. Nah ini di kemarin Porwil mereka lolos ya, meloloskan atletnya ya, mudah-mudahan bisa memberi ikut kontribusi juga, walaupun tidak ditargetkan, tapi kan olahraga itu bisa saja terjadi kan. Benar kalau sekali, Pak. Persiapannya bagus ya kan, mereka betul-betul percaya dirinya tinggi ya. Saya lihat mereka juga ada kesempatan juga untuk meraih medali ya. Benar, kan. Pak. Lihat situasi dan kondisi pada saat itu kan. Kadang-kadang kan kita tidak bisa memprediksi apalagi tahun depan kan. Masih panjang kan. Benar. Nah, jadi bisa aja ada kejutan-kejutan. Karena di olahraga ini kadang-kadang ada kejutan-kejutan yang nggak kita sangka-sangka tahu-tahu muncul. Gitu kan. Nah ini harapan kita juga ya, supaya kepada atlet-atlet kita yang tidak kita unggulkan bisa muncul. Justru karena tidak diunggulkan mereka termotivasi ya kan, untuk menunjukkan bahwa saya mampu untuk meraih
benar. medali gitu kan. Seperti itu Mbak Reni. Oke. Justru sebenarnya tuh selalu diikutsertakan ya Pak, cuman kendalanya pada saat kualifikasi, dan pada tahun ini itu untuk cabur olahraga tinju sendiri udah lolos gitu ya. Betul ya, mereka kemarin lolos. Sebenarnya itu PON. Suatu kemajuan ya Pak. Betul ya, karena kan cabang olahraga itu kan tergantung dengan organisasinya. Benar sekali. Terkadang-kadang kan organisasi cabang olahraga ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Benar. Ya kan. Karena olahraga ini kan bukan organisasi yang sifatnya profit, Iya. yang menguntungkan. Benar. Ya, jadi justru mengeluarkan terus, Mengeluarkan terus ya. bukan masuk tapi mengeluarkan. Jadi salah satu organisasi olahraga ini salah satu organisasi yang tidak seksi gitu ya kan. Kalau organisasi lain kan menghasilkan. Benar, ya kan, profit di ada situ profitnya. ya. Kalau ini enggak, justru Kita yang iya, mengeluarkan justru kita gitu ya. keluar, kemudian menyita waktu, ya kan. Benar Saya katakan sekali. tadi kan waktu untuk berlatih mereka aja 6 sampai dengan 8, ya kan. Iya. Nah, kalau pengurus pembina itu kan harus banyak menyiapkan waktunya untuk mendengar, ya kan, untuk mendengar keluhan mereka, untuk mencarikan jalan keluarnya seperti Iya. apa, ya kan. Kalau mereka sakit, kalau sarana mereka kurang, kalau seperti apa, ya kan. Iya. Kadang-kadang urusan-urusan pribadi keluarga kan, Benar pengurus sekali, kan harus memperhatikan juga. Nah, di situ jadi sehingga kan tidak banyak orang yang mau jadi pengurus cabang olahraga. Iya. Sedangkan prestasi itu juga pengurus cabang olahraga itu membantu tampilnya prestasi olahraga itu gitu loh. Benar. Jadi kalau organisasinya sakit gitu loh, organisasinya tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, itu akan sulit atletnya ya. akan tampil. Benar. Karena kan yang mempersiapkan sesuatunya kan pengurusnya. Pengurusnya itu. Nah, kembali lagi ke masalah itu tadi, karena tidak seksi, sehingga Benar sekali. dipaksakan jadi pengurus yang dia enggak senang. Tidak sesuai dengan Iya, sesuai dengan kemampuannya, ya kan. Kemampuan tuh ya misalnya kemampuan finansialnya. Benar sekali. Ya kan. Nah, kalau bertumpu dengan pemerintah kan pemerintah Kembali ini saya lagi katakan ini tadi kan ya. terbatas, Oke, ya kan. Nah, oleh karena itu saya ingin sekali supaya swasta ikut bantu. Misalnya swasta membantu misalnya cabang olahraga, misalnya pencak silat ya, Iya. sebagai bapak angkatnya, Iya. gitu kan. Jadi perusahaan itulah yang nanti membantu sampai dengan dia punya prestasi PON. Iya, Kemudian cabang olahraga bantu sepak bola, Iya. sehingga kita gotong sama-sama loh. Benar. Gitu kan. Nah, nanti pemerintah misalnya menyiapkan infrastrukturnya gitu kan. Nah, pembinaan jangka panjangnya di swasta gitu kan. Nah, jadi kita ada kerjasama seperti itu. Benar, sehingga sekali. nggak kerasa kan, tidak terasa kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta, pemerintah dan masyarakat itu akan menghasilkan sebuah kebanggaan gitu kan. Benar. Prestasi olahraga yang Benar sekali. membanggakan seperti itu, Mbak Reni. Benar. Jadi di sini lebih ke panggilan jiwa lah Pak ya. Betul ya, Ada panggilan jiwa di situ, tidak ada keterpaksaan. Betul, dan juga mungkin iya. passion juga kali Benar, Pak ya. Emang iya. hobinya di situ. Hobi, gitu kan. iya. Memang ngurus olahraga itu harus hobi. Harus hobi kan. Harus hobi, Mbak Reni. Iya. Jadi karena apa? Karena tidak semua orang bisa ngurus. Benar ya. sekali Pak. Kalau jadi pejabat pemerintah kan sarana prasarana kan ada. Seperti benar. saya kan, Kadispora saya punya kendaraan, Sudah ada punya fasilitas gaji. sendiri ya, iya. Nah, kalau di teman-teman Pengurus. cabang olahraga ini kan nggak punya itu. Benar. Nggak digaji, Benar. ya kan? Malah dia ngegaji, Iya. ya kan? Nah, Iya. serba kerok kan, Iya. sulit cari orang seperti itu. Benar sekali. Nah, karena itu mempengaruhi ya tampilan atletnya, Iya. sehingga ya akhirnya apa adanya. Iya. Yang harusnya uji coba terus nggak uji coba, Iya. ya kan? Yang harusnya punya sarana yang Memadai, memadai perlengkapan jadi yang cukup, enggak, ya iya. kan? Apa adanya. Nah, itu kan mempengaruhi Mempengaruhi, benar tampilan. sekali Pak. Nah, tentu itu tidak mudah. Mudah-mudahan saya katakan tadi ada hikmahnya talk show dengan Kupas TV ini ya. Mudah-mudahan terbuka, terketuk hatinya ya masyarakat ya. Benar. Baik swasta Iya. ya
pengusaha-pengusaha yang punya usaha di Lampung ini ya ikut juga memperhatikan olahraga Lampung. Benar Ya, sekali. supaya ikut juga membantu Benar apa sekali, Pak. peningkatan olahraga Lampung. Bagaimana caranya? Ya mungkin melalui itu tadi Bapak angkat Benar misalnya kan. sekali. Jadi sehingga tugas pemerintah itu menjadi ringan ya kan. Benar. Karena pemerintah ini banyak yang dia urus ya kan, Benar tidak hanya ngurus sekali. olahraga. Saya kira itu Iya, Mbak benar Reni. banget, Pak. Jadi memang harus benar-benar ada kontribusi dan dukungan pastinya dari masyarakat, terutama swasta yang ingin sekali memajukan dunia perolahragaan khususnya di Provinsi Lampung, karena yang akan bangga itu bukan cuma atlet, bukan juga Betul. pemerintah, tapi kita semua masyarakat yang tinggal di Lampung. Oke. Ya. Dan mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak, untuk pelaksanaan nanti nih Pak di Papua untuk sarana olahraga, terus bagaimana koordinasi Lampung dengan tuan rumah dan juga panitia pusatnya itu seperti apa Pak? Ya, jadi semua peserta ya itu sudah disiapkan oleh tuan rumah Papua. Oke. Jadi kita sudah tinggal berangkat ya. Nanti di sana kita sudah ditetapkan misalnya Lampung di hotel ini ya. Seperti itu. Jadi atletnya berapa, pelatihnya berapa, ofisialnya berapa ya. Oke. Kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan masalah mulai dari kontingen sampai dengan pertandingan itu adalah tanggung jawab daripada peserta, artinya Oke. Provinsi Lampung. Nah, ini yang sudah kita persiapkan ya, Iya. mudah-mudahan bisa target perlengkapan cabang olahraga itu bisa tercapai ya, Iya. sehingga nanti mereka bisa tampil maksimal. Oke. Kalau saya lihat kan Papua sendiri kan timbul perdebatan ya kan, Benar. siap enggak mereka ya kan, bisa sukses enggak mereka. Benar Pak. Tapi mereka meyakinkan kepada kita bahwa mereka sudah siap menjadi tuan rumah Oke. dan mereka siap untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal tahun depan. Nah, Oke. nanti kita percaya saja, kita optimis saja ya. Yang penting kita mempersiapkan atlet-atlet kita supaya pada saatnya nanti kita bisa tampil maksimal. Saya kira itu Mbak Reni. Oke. Nah mungkin ini ada sedikit pertanyaan juga nih Pak, untuk pada saat lomba nanti itu penerapan protokolnya itu seperti apa sih Pak pada saat PON nanti untuk di lapangannya khususnya Pak? Iya. Pasti Ya, kan tuh ramai orang ya. Iya. Mm-mm. Itu kan masih tahun depan ya. Iya. Mudah-mudahan ya virus COVID-19 ini cepat Segera berlalu berakhir. lah ya kan. Amin, amin. Jadi pada saat PON COVID 19 ini sudah pindah ya, Oke. sudah nggak ada lagi di Republik ini ya, Iya. sehingga kita pesta PON nanti bisa lebih lepas ya, Benar. enjoy ya, Iya. nggak ada lagi rasa takut itu. Benar ya. sekali. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun belum, ya kita tetap mempersiapkan tetap prinsip kita ya, menerapkan protokol kesehatan dari dengan pemerintah 3M itu. Oke. Karena itu tidak ada tawar menawar ya, karena itu nyangkut masalah kesehatan ya Oke, kan. siap. Kalau sampai kita menyepelekan itu kan akan berdampak pada atlet-atlet kita, Benar akan berdampak sekali, pada Pak. kontingen kita. Benar. Ini kan kita semua akan rugi karena tampilan atlet kita tidak maksimal dan Oke. ini akan berpengaruh pada target yang telah Iya, ditetapkan. benar. Saya kira itu Mbak Reni. Iya, oke. Oke, mungkin terakhir Pak, pesan khusus bagi masyarakat Lampung atau statement lah dari obrolan kita pagi ini Pak. Ya, jadi saya atas nama pemerintah Provinsi Lampung dan KONI Provinsi Lampung mengharapkan doanya ya masyarakat Lampung ya agar persiapan tim PON Lampung ini tidak terganggu ya, Amin. bisa berjalan lancar dan sukses. Di samping itu juga saya mohon dukungan, bantuan ya, baik moral maupun material ya kepada tim PON Lampung ini ya, karena mereka ini adalah tim yang akan membawa
kehormatan Lampung. Tentunya ini adalah tanggung jawab kita semua. Ya, saya katakan tadi bukan tanggung jawab pemerintah saja. Jadi akan lebih baik ya kalau masyarakat juga ikut membantu. Benar gitu kan. sekali, Pak. Jadi tidak hanya masalah dalam hal latihan saja, tapi Benar mungkin sekali. membantu dalam hal misalnya perlengkapan, Iya. ya, kebutuhan apa yang Kebutuhan apa yang diperlukan, diperlukan, ya. ya kan. Mm-mm. Contoh misalnya seperti di Papua, misalnya Benar. kan masyarakat yang Lampung yang ada di Papua yang mempersiapkan itu, mungkin kan mempersiapkan, kan di Papua juga banyak masyarakat Lampung di sana, Benar. ya kan. Mereka bersatu, ya, ikut membantu mempersiapkan misalnya masalah penginapan, Iya. ya kan. Kemudian saya dengar kabar masalah konsumsi agak ribet juga gitu kan. Oh iya, benar Ya sekali, Pak. mungkin mempersiapkan masalah konsumsi. Nah Benar. gitu kan, atau misalnya pihak swasta di sini membantu misalnya untuk konsumsi Lampung misalnya di sana, kan juga kan meringankan, ya Oke, kan. benar sekali, Atau Pak. membantu misalnya perlengkapan latihan di sini gitu kan, atau membantu kontingen, saya kira itu sangat diharapkan, ya. Tapi namanya ini kan himbauan, ya. Iya. Jadi artinya sebuah kesadaran, ya. Benar sekali. Karena memang tidak semua orang mampu untuk memberikan kontribusi, ya, untuk Apalagi di dunia Lampung, olahraga. apalagi di dunia ini. olahraga, Iya. ya, tidak menguntungkan, Tidak ya. menguntungkan, tidak ada profitnya Tidak di situ, profitnya, kan. ya, Iya. tapi dia menghasilkan sebuah kebanggaan. Benar sekali. Ya. Ada kepuasan batin Ada mungkin kepuasan ya, Pak, batin, di situ, ya. Pak. Karena kebanggaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Benar sekali. Ya, karena Iya. tidak semua orang bisa memiliki kebanggaan itu. Nah, oleh karena itulah olahraga jadi sesuatu yang kebanggaan gitu, ya. Menjadi suatu kebanggaan. Benar banget. Apabila kita bisa meraih apa yang bisa kita harapkan di situ. Benar sekali. Saya kira itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Kadis. Bapak Anibal, sudah tidak terasa nih hampir 1 jam kita berbincang-bincang, ya, membahas tentang persiapan kontingen Lampung menghadapi PON 2021. Baik pemirsa Kupas TV Lampung, demikian obrolan kita pada hari ini. Mungkin ke depan kita akan berjumpa lagi di acara talk show dengan narasumber dan tema yang beragam lagi. Saya Reni Agustina mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.